masak sayurnya sebagian terong, sebagian sendal. Sendal itu aku iris-iris. Nah, jadi waktu makan itu enak, gurih. Kok ini yang satu awet? Ternyata wih, apa ini? Stres, wah, sendal ternyata. Diirisin apa aja? Iya, diirisin. Teman-teman lah yang narik sarung gue, delalah nggak pakai celana. Wih, kurang ajar. Dan mulai halusinasi dan mulai di telinga itu kedenger dan tiba-tiba kita nengok itu seolah kayak nampakin bayangan dan ujungnya kita panas dingin, kita nakut-nakutin orang untuk ngomong cerita. Saya tarik lah, kenalan sih mbak, saya gitu kan. Dia nggak mau pertama jalan, saya tarik tangannya, saya salamin, tampakin muka kuntilan. Diputerin sama dia rumah itu, ya ada lagi gini aja dia tuh. Iya emang. Ditutupin ya. Ya itu istilahnya bukan apa nyumput, bukan disumputin. Jadi hilapin kita. Nah, ya kayak apa? Padahal tapi katanya dia lihat Pak Ji, orang nyariin warawiri itu orang. Kadang dia malah ngikut ya. Dia ngelihat kakaknya. Ngelihat katanya kakaknya itu keluar dari rumah manggilin katanya, cuman nggak denger katanya. Wah, mungkin masalah tuyul ini sumpama loh, kalau memang benar di lingkungan kita ini ada. Kalau sumpama dia dapat hidayah terus nonton kita, apa yang mau disampaikan ke orang itu aja, Mal, Pak Haji? Pernah nggak San? Masa kecil? Oh pernah. Ingat? Sekitar 100% lah ini. 100%, berarti full kalau itu. Kebetulan memang kita aja sih. Ada kenangannya. Kayak Pak Haji? Oh ada. Ya insya Allah ya 50% lah ingat. 50% terus saya ingat enggak lupa. Tapi kalau lupa ntar diingatkan. Ada yang kenangan-kenangan masa kecil yang masih ingat gitu ya, masih lah. Ya, masih teringat ada. Masa kecil tuh ada ya dulu kecil. Pernah masa apa kecil, itu inginnya cita-cita itu dulu kepengen jadi tentara. Tentara. Emang bener. Berarti. Lah, jadi tentara itu kan harus memenuhi syarat fisik, mental itu harus disiapin. Ya. Fisik, mental udah tak siapin, ternyata satu yang jadi kendala. Itu nggak bisa renang. Jadi tentara itu bisa renang. Jadi aku mikir, wah renang gimana? Terus temen ngasih tahu solusinya, makan udang mentah, bisa renang, dicoba. Enak. Enak manis. Ya. Terus masuk ke air nggak bisa renang. Tenggelam. Waduh. Ya nggak praktis lah kayak gitu. Makan udang tetap aja harus beriman dan bertakwa, nggak coba berarti ngeri amat ya itu. Makan sudah berenang. Aduh. Mungkin ternyata Pak Haji kurang banyak udangnya. Iya itu lagi cari udang makan. Iya tetap aja nggak bisa. Nangkep di kali itu. Ini. Tapi jadi, pernah belajar. Ya akhirnya lambat-lambat bisa dari setar langsung timbul dari sana plung. Jadi kalau gini-gini nggak bisa. Harus kan itu apa? Gaya kata gue gimana gaya kata? Nggak bisa. Gini anak itu aja kan gaya kata mah gampang ya. Jangan cuma kecil aja. Itulah kendalanya. Tapi ya punya tekad, emang terus dicoba. Nggak patah semangat lah ya. Nggak patah semangat. Kenapa terus alasannya pengen jadi tentara? Nah, dia alasannya pengen jadi tentara. Emang dulu emang apa ya? Kok gagah. Terus,
keren, itu aja. Gagah sama keren. Iya. Terus tampilannya, bajunya kok bagus. Nah, Ngelarang-ngelarang. ini sekarang nih. Wah, sampai sekarang. sampai ngimpi. Pakai baju Itu doreng. yang paling Akomoditasi. Ya itu. Semakin punya tekad, dikejar. Tes pertama lulus. Tes apa? Tes itu pertama kalau nggak salah tes Tinggi. administrasi, tinggi badan, berat badan, lulus, masuk. Tes apa itu ya? Suruh baca dari jarak apa itu? Oh, iya, Satu Pak. ditutup matanya tuh. Nah, itu lulus. Ternyata tes terakhir. Berenang. Bukan tes terakhir. Tes terakhir itu ya seluruh itu orang berapa itu ya? Oh. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kan seragamnya ini lepas, ini nggak pakai baju, celana khusus, celana itu celana putih pendek. Boxer. Nah, lah lepas siap. Nah, kan loh, lepas apa maksudnya dalam hati? Ternyata suruh lepas celana. Oh, lah itu delalah ya di situ di ruangan tertutup tuh. Ruangan tertutup yang ngetes itu ya dari Akpol ada, AU, AL, AD itu ada, tapi laki semua. Aku gini, wah, ya deg ternyata Tanah bulu. enggak, itu tes enggak tahu. Tes apa ini namanya? Punya varises, kan kelihatan. Oh iya, varises. Nah, Iya, megang bola itu dapat yang terakhir kalau nggak salah itu tes itu. Nah, dari situ nggak banyak cerita sih, nggak banyak tanya. Yang istilahnya yang ngetes itu langsung pulangin mapnya itu gagal. Yang satu pulangin mapnya gagal. Termasuk aku dikasih mapnya, wah ini gagal. Udah. Berarti positif udah pulang. varises Pak Haji. Iya. Tak lihat-lihat. Saya tuh yang mana varises? Itu kayaknya nggak kelihatan sih. Kan halus kayak otot keluar gini gitu loh. Wah. Iya. Oh ini. Jadi semua itu dari rombongan itu aku orang 9, satu yang nyangkut. yang lolos. Yang lolos dari orang 9 itu. Nyangkut. Jadi di pohon. Nyangkut di pohon. Ya itulah. Masa kecil punya cita-cita jadi Pernah. angkatan Angkatan laut. Angkatan laut. Ya, angkatan laut, AL. Oh, bukan tentara. Ya dari tentara toh? TNI Angkatan Laut. Oh, TNI Angkatan Laut. Samsudin. Iya. Tapi mana ini koreknya? Lah, dari situlah. Dari situ Alhamdulillah. ternyata dari Proses situ ternyata banyak yang apa istilahnya? Banyak nanya, gagal mas, gagal. Masuk Tamtama, ah enggak pak. Banyak yang di situ ditarik, yang keluar dari situ ditanya tarik, masuk Tamtama aja. Banyak yang ya kemungkinan dari teman 9 ini mungkin ada yang maulah jadi. Kalau Tamtama itu kan prajurit ya, prajurit ya Tamtama prajurit ya. Kalau AL kan angkatan laut, kalau Tamtama angkatan darat ya. Pasti nggak pakai ikut Tamtama. Nggak, ya nggak. Ngapa nggak Apa ya? dicoba? Nggak apa ya namanya. Waduh prajurit lagi. Dulu ya emang apa karena mungkin niatnya karena Healing, pengen mancing. Itu. Oh. Lihat seragam, lihat, gagah kayaknya. Mungkin cuman itu, nyampe di situ, nggak masuk. Jadi Pak Haji pengen jadi tentara itu karena Seragam, keren. keren sama gagah. Boyband juga keren tak gagah. Gak pengen coba jadi boyband Pak Haji. Wah, Gak apa-apa gak bisa berenang Pak Haji. Wah. Suaranya yang gak mendukung, iya, serak-serak basah. Dubbing Pak Haji, dubbing. Kan ada Gitu. backing vokal. Iya. Lah Mas Jamal sendiri gimana itu masa kecil? Mau jadi Pak Haji kata dia. Jadi bidan. Oh bidan. Ayo dasar buat cari kelahirannya aja ini.
Akhirnya keluar dari bidadari dia. Bidadari. Jadi Ajamalnya dulu cewek. Salah. Jadi kalau jadi bidan. Gimana Ajamal sendiri? Cita-cita pengen jadi supir. Supir apa itu? Supir mobil lah. Mobil apa itu? Truk. Truk apa itu? Truk dump truk. Pengen jadi mobil pasir. Mulia bener tuh. Ya namanya Iya, bagus. anak kecil ya. Iya. Mesti labil lah. Iya karena mainnya truk ya. Karena mainannya mobilan jadi mobil sendiri. Terus apa yang diusahakan untuk bisa jadi sopir truk pasir dam itu? Ya, jadi belajar mereman dulu lah. Oh, iya. Ngomel. Enggak. Meretelin bannya dulu satu-satu. Yang rakit-rakit. Ya kayak gitulah. Tapi malah berujung sama yang badung-badung. Oh. Badung-badung itu enak. Ya jadi jadi malah nggak karuan lah. sama kawan akrab dari bayi lah kawan itu. Jadi ya tumbuh bareng, badung bareng. Tapi daftar di mana tuh jadi supir itu? Nggak ada. Tapi udah pernah belajar. Pernah sekali sama kawan. Kawan. Mundur maju udah. Cantik kalau terus. Dulu memang dia ada yang ngajak sama supir bis. Cuman almarhum nenek itu nggak ngizinin. Ya dulu kan saya di terminal tuh. Ininya. Ya biasalah, cari duit. Pensiun itu ya. Cari duit. Tukang semir. Ikut-ikut bis itu. Terus ditawarin lah. Jadi ngenekin dia gitu, ikut dia sama Bang Jul kalau nggak Bang salah, Jul. orang Batak. Udah, Bang Jul itu. Cuma saya izin sama almarhum nenek itu nggak diizinin. Jadi kernet. Akhirnya saya melancong kemana-mana. Lancong. Merantau. Ke Pulau Jawa. Kemana Jawa Barat. Kemana aja itu? Pertama ke Bandung. Bandung malah apa ya? Ya kayak gitulah. Ya kayak gitu apa? Kami tidak tahu. Salah masuk. Salah masuk. Masa Jogja malah. Ya enggak. Ya malah apa ya? Lingkungannya enggak. Oh, makin pargo ya lah ya. Iya. Makin mengerikan. Jadi ya keluar dari situ ya kayak gitu. Apa aja di embat. Oh berarti main kasti berarti lah ya. Salah masuk itu salah masuk kamar apa? Terus keluar gondrong. Salah masuk apa pergaulannya. Oh tak kira salah masuk. Kerja apa itu? Nah. Wah kesannya mau gaul doang terus keluar. Salah bener lah kita lihat kerja. Dulu ikut saudara. Ikut saudara di pabrik kue. Satu ya tempatnya kayak gitu, apa lingkungannya. Kedua ya tempatnya juga horor. Texas. Jadi pertama itu setahun bertahan. Pertama ke Bandung, saya ya namanya belum tahu ya lingkungan situ. Di belakang pasar gelap. Saya pengen kebelet buang air kecil. Kencing lah, udah kencing aja lah. Kencing. Nah, kata paman itu ke belakang aja, kata. Ya ke belakang lah saya tuh. Saya kira itu ada toko buka. Ya saya nggak jadilah mundur lagi. Banyak orang tuh. Orang di mana? Nggak ada orang tuh.
itu tokonya tutup semua gitu. Saya balik lagi, iya gelap. Tadinya tuh kayak ada lampu-lampu hidup gitu. Begitu saya balik lagi ke situ kok gelap gitu. Ya udah jujung kencing, tapi dengar suara Orang riuh-riuhan kayak ngobrol. kayak ngobrol Oh, kayak gini. ngobrol. Iya. Nah, paman itu belum cerita kalau di situ tuh emang tempatnya horor. Horor. Tapi nggak tampak ya, cuma suara-suara aja. Enggak, ya, sekali lihat saya lagi kencing. Kencing terus kayaknya di sana. Ya, Nggak makan. kalau malam ke WC kan tutup. Jadi malam itu ya udah ke belakang aja, kan ada got di situ. Jadi hobi kayak kencing ini. Iya. Ya enggak, sana cuacanya mungkin dingin. Dingin. Nah, Oh Bandung ya. Iya. Lautan Asmara. Lanjut. Terus. Kencing gini, nunduk kan saya itu. Begitu saya udah ini mau balik gini, ada yang ini apa? Kayak lewat gitu. Kayak orang lari, cuman kenceng bener gitu, bus gitu. Sepintas. Merinding saya. Sedari tadi ya. Sumpah aja. Iya. Dari bos situ keluar terus gondrong. Ya itu salah gang itu. cantik lagi ini mah. Putih. Jadi gini, apa berdiri putih set Iya, gitu. lewat. Hebat. Mm-mm. Ya saya ngelihat bener gini, pas gitu saya ngelihat gini ke atas itu dia pas lewat gitu. Saya lari, apa? Tapi udah dinaikin kan? Udahlah. Begitu lari gitu, naik ke atas kan. Saya cerita sama paman saya tuh. Itu mah bukan apa-apa katanya. Ya, biar nggak takut mungkin. Iya. Ya udah, nah, itu kan kalau malam itu pada nongkrong di atas ini kan tingkat ya. Pada nongkrong di atas genteng. Betul genteng. Nongkrong itu. Jadi sambil lihat pemandangan lah ya keluar itu merokok gitu. Di atas genteng itu. Pernah kayak kelelawar cuman gede. Saya tuh ya tiduran kayak gini. Yang lain itu udah pada masuk. Jadi ya saya sendiri kan ngabisin ya nyebat dulu lah. Sebat dulu sebelum tidur itu. Taunya entah, aduh merinding lagi. Pokoknya gede. Kalau elang mungkin nggak mungkin lah ya malam ada elang. Gede gini, blok. Saya itu Kelawar ya? apa ini kelelawar? Kok makin sini makin gede gitu Pak. Loncat saya dari genteng gitu. Oh, malampir mungkin ya? Nggak tahu. Oh, pampir. Mungkin Oh, apa? malampir. Kelawar kan? Batman apa? Itachi Uchiha itu. Itachi itu. Merinding. Apa disamperin nanti ulang? Enggak, jangan deh. Gak apa-apa lah. Saya nggak cerita itu sama kawan-kawan saya itu. Biarin aja biar dia juga ngerasain kayak saya gitu. Takut tuh saya nyampe nggak bisa tidur, turun ke bawah itu langsung saya tidur selimutan gini. Lo takut dulu ya? Sempet saya takut. Kelawar. Hah? Di Bandung baru kelelawar itu. Tapi baru terungkap setelah itu baru Itu saya cerita itu udah di kampung. dari kamu. Itu kan satu kampung sama teman gitu. Temen itu ikut bareng, baru saya ceritain. Taunya dia juga sama. Senasib lah, nama Pratama. Jadi selama ini Diem di mana aja. diem aja. Iya. Jadi yang satu, ya saya juga lihat katanya, ada yang nongkrong di meja tempat kita kencing itu, lagi gini aja katanya. Oh berarti yang saya, yang liatin saya katanya gitu. Ya ternyata semua sama. Tahun berapa ya? Bukan Susana. Tahun sebelum krisis itu 96. 96. Oh iya, Susana itu masih gadis-gadisnya itu Pak Haji. Bukan. Sama si Bokir itu. Oh iya. Lu seneng film Susana? Wih, tapi kalau horornya datang patiin Dewi. Pernah nggak Apa? ngelihat yang horor makhluk-makhluk itu? Kalau secara langsung enggak, cuma kadang-kadang Dari suara apa? perasaan kita aja sih kalau saya. Kalau saya secara langsung enggak sih. Enggak. Masih kecil dulu kan. Kita kan dulu kan biasa lah. Yang ya gitu juga lah. Kita nakut-nakutin orang tapi juga kita yang ketakutan sendiri. Ya ada hantu. Kapan orang pergi tinggal sendiri,
kok perasaan saya ada suara. Jadi Dan halu mulai- aja. Dan mulai halusinasi, dan mulai di telinga itu kedenger, dan tiba-tiba kita nengok itu seolah-olah kayak nampakin bayangan, dan kita ujungnya kita panas dingin, kita nakut-nakutin orang, kita malah ketakutan. Itu sih benar. Pernah nggak nakut-nakutin orang? Apa ya? Kamu nakut-nakutin pakai hantu gitu? Enggak itu sih, enggak seprank itu sih, enggak senekat itu, karena takutnya itu dari dulu kan Takut ke bawah gitu? saya orangnya penakut saya jujur aja nih, saya kecil SD itu nyampe kelas 6 itu nggak berani di kamar sendirian walaupun siang sekalipun, apalagi malam. Kencing aja, mak temenin, almarhum itu, mak temenin. Ya sempat Yang paling merasakan ini pernah apa cuma sering kejadian apa? ketindihan. Ketindihan. Mungkin kalau kerja tidur capek ya. Oh. Ya, belum lama, baru 3 hari. Tiga. Baru 3 hari nih. Ketindihan. Tidur Apa jam. di mimpi itu? Ya ini kita cerita aja ya. Ini bener-bener terjadi. Cuma mimpi sih. Cuma kan rasanya sesek sih. Nggak nyaman jadi kerja. Jadi tidur nih. Karena hobinya kan begadang. Hobi begadang Cita-cita berbagi. Ya kan. Tidurlah jam 3. Karena kita kan sekarang ngontrol tuh. Kalau ada orang jam 3 tidur. Set. Di mimpi itu ada cewek pakai kemben lewat, cantik wah haji. Jujur. Saya bisa jadi saya juga cerita sama istri cerita. Saya tarik lah, kenalan sih mbak, saya gituin kan. Dia nggak mau pertama jalan, saya tarik tangannya, saya salamin, tampakin muka kuntilanak. Oh. Di situ di mimpi itu langsung disekap lah kita, ditindih lah. Udah biasa saya kayak gitu, saya coba bacanya biasa, baca ayat kursi, meja dan Tapi lain-lain. sempet nyampe nggak baca ayat kursi? Itu udah kesekian kalinya sih, kan saya tuh udah ngerasa nyaman, udah biasa jadi ketemu model begini. Ya, cuman itu saya sadar nggak sadar, saya kan nggak percaya itu, kemungkinan saya tuh hampir nggak percaya itu lah. Jadi itu cuman ya saya baca aja. Halu aja. Pengen ada yang bangunin, terus kebangun jam 5. Jadi sepersekian detik kita tidur itu. Keburu kebangun karena itu. Kan kecapean kerja. Tapi kenapa harus kuntilanak gitu loh? Kenapa gitu datang itu harus bidadari gitu ya? Cuma mimpi nih. Tapi kalau yang Ya lain-lain kan, dah mimpi, nggak apa-apa lah ketemu bidadari, nggak bakalan marah kok istri. Iya. yang ini nggak serem kalau yang pertama kali serem bener tuh di rumah yang lama. Iya gitu, itu gila bener tuh. Ketindihan juga. Tidur sendirian di depan TV, kan rumah itu kan ngemper, ada ngemper juga ini rumahku, sampingnya ada ngemper kamar, depan TV, selain dapur, ya salah, tambahan apa. Tidur tuh kepala di arah Pintu. kaca. Ngarah keluar. Keluar tidur itu. Namanya kita anak masih itu lah, masih sekolah apa kerja ya? Kayaknya masih sekolah nih, tidur suatu jelek setannya masalahnya itu. Udah jelek. Ngeliatin. Ketawa. Wah, ketawa. Jadi setan Itu di mimpi apa nyata? Apa di bawah sadar? Ya itu di bawah sadar. Jadi kita tuh tidur sendirian, tempatnya kayak gitu gelap. Jadi saya antara Iya. ada apa enggak. Tapi saya memang percaya itu ada, cuman saya nggak percaya itu nyata gitu kan. Memang Tapi ada, percaya cuman adanya ya. lah. Kita kan tetap mengimani kan, hal-hal kayak gitu. Itu ya di situ saya bener-bener berdoa sekuat-kuatnya, berdoa sampai Tapi kadang-kadang kalau lagi kayak gitu berdoa aja kita apa ya, bacaan itu kejelimet gitu ya. Ya gitu memang. Dicekek pun pernah dicekek waktu itu, untung ada ibu. Tapi cuman mimpi sih, saya tuh bingung itu sebenarnya nyata apa enggak sih. Itu Ya, sekian kali emang ada kayak gitu ya Pak aja Ya itu kan di bawah sadar. ya apa bunga tidur. kayak gitu. Biasanya Bunga pasir. Wah, nanti bunga desa. Bunga Takut bener memang. Tapi emang itu benar-benar ya mungkin semua orang ngalamin ya Pak aja. Amin, seperti itu. Pasti nggak, iya. Cuma beda-beda, ada yang cantik nende, ada yang jelek. Iya. Jelek yang nende itu kok cantik mah saya tahan. Dilambasin gitu ya. Iya. Ya sama Pak Haji Mbak. gimana Pernah kayak gitu juga sama. Itu ngelihat apa? ya mimpi kayak setengah
gimana ya, kayak setengah sadar. Itu posisi, nah ini posisi di pondok nih. Ya kayak gitu. Kayak ada yang nyamperin. Itu, wah, Itu di asrama apa? di asrama. Di asrama. Kan waktu malam kan ada apa ya? Jaga malam. Bukan, murid itu biasanya suruh ngapalin terus maju. Nah, aku nggak apa? Talaran. Nggak hadir, bolos lah. Ada. Bolos ini nyumput sampai ketiduran. Sampai tidur itu kayak ditindih. Berat banget napas nih. Ternyata iya, ditindih pakai karung beras. Kurang ajar anak-anak ini dikerjain aku Sama kawan. iya. Kan tempat beras itu papan lah, dikasih apa, bukaan itu. Tutup. Jadi kalau anu kan ditutup. Kalau beras, Iya. oh ini punya si A, si B, si C, diambil secanting, masak lah bareng. Kayak lumbuk gitu ya. Nah, terus habis itu selesai tutup. Aku nyumput di situ. Nah, mana tiba kok kayak gitu. Wah, beras ternyata, bukan gadis ya. Harapannya gadis. Harapannya gadis. Berarti di pondok juga pikiran Pak Haji tetap gadis juga, tetap cewek ya? Ya masa muda. Oh, Pak Haji pernah di pondok? Iya. Kasus pernah. apa, Pak Haji? Enggak, pondok pesantren. Pondok pesantren, bukan pondok indah. Pondok indah. Pikir saya tuh hanya istilah. Ternyata Pondok pesantren. Gantian. Aku apa namanya? berasnya Pak Haji timpah? Bukan. Aku kerjainin temen ini juga. Jadi sekarang giliran nih masak. Aku yang masak sayurnya sebagian terong, sebagian sendal itu aku iris-iris. Nah, jadi waktu makan itu loh enak, gurih. Kok ini yang satu alot? Ternyata wih, apa ini? Stres, wah, sendal ternyata. Diirisin apa aja? Iya, diirisin. Niat bener. Tapi nggak banyak, bener. cuman berapa iris itu dah. Itu yang kalau jadi- kebanyakan ya kasihan. Itu sendal siapa yang jadi korban? Jangan sendal Pak Ustadz itu. Tapi tenang aja Pak Haji, kebetulan di perut kita ini apa aja bisa dicerna kecuali genjer. Wah, Jadi iya. sendal masih bisa dicernain. Mantap ya. Masih ada vitaminnya. Iya. Anjir. Iya, ada ketelan itu. Ada, mungkin order rusak. Girinya jebol. Sering telat paling dia nanti bangun paginya. Astagfirullah. Jam karet. Iya, bener itu pernah dikerjain. Waduh. Berarti dulu Pak Haji ini sebaik itu ya. Jangan-jangan saya curiga ini sendal Pak Ustadz yang diirisin itu. Nah, pernah lagi juga kalau pagi-pagi itu kan kiainya bangunin tuh bunyi, kalau tongkatnya kan gini, tek, wah ini waktu menjelang Yai. subuh ini Pak Yai ini. Jadi aku itu sarung tak kerupin, dikirakan wah ini ustadznya ini, jadi nggak kena. Kalau yang lain-lain kena dipukul, brek pakai tongkat itu, brek bangun. Aku didiemin aja sampai teman-teman lah yang narik sarung, gruek, delalah nggak pakai celana. Wih, kurang ajar. Berarti gajahnya tampak lah ya. Wih, nggak tamak lagi. Belalai. Umur berapa Pak Haji? Ya itu udah besar sih. Itu udah berbulu domba belum? Udah remaja lagi. Udah tumbuh akar. Oh iya, Udah. memang dulu masa itu jenggotnya itu memang masih ini besi ya. Hah? Oh belum ada. Belum ada. Belum tumbuh jenggot belum. Tapi Ada ini jenggot bawah. emang akarnya di situ Pak Haji. Wah, Jadi itu menjalar iya. dari bawah ke atas Pak Haji. Oh di sini kan akar gigi nih. Kalau ini akar udel. Ya itu pernah di pondok itu ngerjain kayak gitu pernah. Gitu. Tapi itu tadi Pernah, mukul Pak tadi Haji? Ustadz benar itu? Ustadz benar yang mukul tadi? Yang mukul itu yang kalau khusus pagi itu kiainya yang bangunin.
kiainya. Pernah Nah, nggak Pak Haji tidur di masjid terus dipindahin ke apa sih beduk? oh iya. Pernah. Bukan di beduk itu. Itu di sana bukan beduk. Beduknya agak gimana ya? Bendus. Di apa kentongan yang gede? Kentongan. Nah, kentongan. Kentongan ya ada Kentongan, beduk iya, ada benar. kentongan lah. Oh, tungtung Iya. sahur. Kentongannya yang gede. Yang Iya. gede itu apa? Iya. Kayu. Ada pernah. Duh, kok nyampe sini siapa yang nyingkirin saya sini? Jadi ya itu. Wah, ini dikerjain ini nih. Dikerjaan ini nama anak-anak ini. Gitu. Pernah diangkat kayak gitu. Tapi tak tanya teman-teman, enggak ada. Enggak ada. Wah, Jin ya itu udah. apa? Mungkin. Ya namanya tidur terus nggak terasa mungkin. Kamu pernah nggak San Apa? Tidur? dijailin sama kayak gitu di masjid? Kebetulan saya kan bukan anak masjid nih. Ya biasanya kan kalau apa sih bulan puasa Oh, kayak gitu. ini ya. Kan biasanya tidur di masjid gitu. Ya masjid apa musola ya. Kalau dulu sih zaman bulan puasa kita kalau tadarus ya itu ya bisa. Tadarus ini nggak tidur. Kita pulang subuh, jadi nggak tidur dari malam, dari kita Full, sisa berarti. full. Jadi di situ kan makanannya enak-enak tuh. Tadarus itu. Semakin lama malam itu makin enak, nasi bungkus turun. Itu sih, nah. Biar kita perbaikan gizi tuh, nah. Pahala dapat, kenyang pun dapat. Kenyang dapat. Iya. Ya pahalanya cash lah Dunia ya. akhirat lah. Pahalanya saat itu cash lah ya. Iya. Tapi ya ngaji harus benar-benar. Iya. Iya. Ya, tujuannya kan kita ngaji. Nggak boleh ngaji dalam hati kalau tadarusan dikasih mic itu nggak bisa loh Pak Haji. Iya. Ya gimana percuma di mic dalam hati gitu. Kalau dipindahin kemana? Ke beduk. Bentuknya kecil Pak Haji, Oh, tapi iya. kan masuk bisa keluar Pak Haji. Nggak ada beduk terus dipindah di hati, nggak ada. Orang yang dipindah ke beduk ya Pak Haji. Untung nggak kena pentung. Ajaman berarti pernah? Enggak kalau dipindahin, cuman saya disiram. Air aki? Siram air. Tapi begitu disiram gitu saya tidur. Pulang takbiran itu kan keliling. Nah, udah pulang keliling itu saya kasihin lah sama yang inilah anak-anak kecil lah gitu. Ya. Nih tabuhin beduk gitu. Ya kan udah bangun tidur. Saya tidur di emparan di teras masjid. Berdua itu sama si Ahmadi. Tidur itu Oh itu Adung Ahmadi? tahu-tahu disiram basah kuyup saya Pak Haji. Basah kuyup kan spontan bangun kan. Butuh bangun saya nyari orangnya yang nyiram itu. Nggak ada. Embernya bekasnya pun nggak ada. Tapi air itu basah lantai itu. Lantai nggak basah ini, cuman ke badan basahnya itu. Kalau disiram air kan, disiram pakai ember misalnya kan, itu kemana-mana kan airnya itu. Itu enggak. Cuman basah ya sebasah ini. Orang nggak ada? Basah, orang nggak ada. Celana basah. Basah. Oh, mandi besar berarti ya? Enggak. Mandi besar. Mimpi. Oh iya mimpi. Oh iya mimpi. Mimpi. Mimpi Nah, seneng basah. baru tunggu mimpi terus dia. Udah balik, pokoknya mimpi lagi, nggak usah mimpi lagi. Ngomongin tadi apa orang dipindah itu. Tapi memang mitosnya dari zaman dulu itu loh. Zaman dulu memang Beberapa banyak- orang dulu. banyak ceritanya ya. Ada nih dulu, aku pernah diceritain sama ibu. Itu paman lah, paman itu kan pulang biasalah kita kan di zaman dulu tahun 90-an kan pasti kan lebih banyak layar tancap, ya kan Oh, pasti iya. kan layar tancap. Masih Pulang banyak. kemalaman. Jadi pulang itu masih jauh ke arah rumah kan, sendirian tidurlah di Masjid. masjid apa musola. Kalau kata orang mau ngelanggar lah ya. Tep, bangunnya itu di mana coba? Di mana? Kuburan yang jaraknya jauh. Kalau bahasanya kalau diangkat itu paling nggak harus bawa kendaraan. Sedangkan zaman dulu tuh sepeda itu udah mewah tahun itu. Jadi waktu di kuburan jaraknya jauh. Dulu aku di Kota Bumi Pak Haji, PTP sampai Sri Basuki itu jauh. Oh jadi di malah keluar kampung. Pokoknya enggak jaraknya aja jauh. Oh jaraknya jauh. Ya kalau logika manusia yang mindahin nggak pulang mungkin kerjaan lah ya. ya. Paling kalau aku bedain keluar. Tuh. Nggak mungkin sampai jauh segitu. Terus akhirnya? Ya, cuma sampai itu, maaf itu sebagai ceritanya. Jadi cuma sampai situ. Jadi dia bangun-bangun pokoknya di kuburan terus pulang lagi, ceritalah sama orang tua.
Tapi begitu bangun dia udah siang gitu. Iya, udah terang, udah di kuburan, nengok itu udah di kuburan. Tapi yang di dalam kuburan masih tidur aja itu. Nah itu dia, nggak ditanya sama dia. Cuman sebenarnya ini bisa jalan satu-satunya ini siapa untuk kabur dari pondok. Jadi kita habis ini di pondok itu ya, pondok tahu kan pondok. Jadi kita habis nonton bareng-bareng nonton bola gitu kan. Kaburlah. Sebenarnya santai lah kabur, cukup tidur di masjid. Iya. Nanti dipindahin nanti dia ke lapas lain tapi. Oh, Nusa Kambangan. Tentu udah di lapas itu. Nusa Kambangan lah. Ya, kalau Jamal sendiri, setiap orang kan pasti daerah kan beda-beda tuh mitosnya. Atau macam bukan mitos sih, memang kejadian. Iya. Ada mitos-mitos yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kadang-kadang masih teringat cerita dari itu. Yang masih teringat saya dulu kalau maghrib jangan main, jangan keluyuran keluar rumah. Ya. Nah, iya. Sampai difilmin kan itu. Itu orang dulu emang gitu. Apa Emang ya? gitu orang dulu. Nanti disumputin sama wewe gombel. Gombel, ya bener. Tapi emang bener. Emang bener. Itu Nah. kawan saya sendiri, kawan main. Jadi jam 5:30 itu kalau di masjid udah kedengeran ngaji nih, saya itu harus nyampe rumah itu. Harus di dalam rumah Harus di rumah itu. Harus Kalau di nggak rumah. di rumah dimarahin sama nenek saya sama kakek saya itu. Itu saya langsung cepet pulang kan, langsung nggak kemana-mana lagi. Saya dari tempat main itu kan jauh. Main itu dulu itu kayak di sekolahan gitu. Jadi kalau masjid udah denger ngaji, saya langsung pulang. Dia tetap main aja nyampe maghrib. Nyampe maghrib di musola azan, dia pulang. Pulang itu ya nggak nyampe ke rumah. Diculik. Iya, tapi nggak nyampe masuk ke dalam rumah gitu. Dia itu taunya nyumput di pagar rumah dari zaman dulu kan, Pak Haji ya. Di depan rumah itu ada Pagar tanaman. pagar, iya. pagar tumbuhan. Iya, pagar tanaman. Kayak tanaman kayak gitu tumbuh tuh. Jadi situ, padahal pagar itu cuma segini tingginya, ya nggak nyampe lah 1 meter. Dia nyumput di situ. Nah di situ, satu kampung nyariin. Kemana-mana di tempat main tadi, ditanyain semua kawan-kawannya tuh. Pentongan biasanya kalau nyari kan. Di mana tadi mainnya? Ya di situ, di sekolahan, di depan sekolahan gitu. Dicariin. Di sekolahan, di WC, di mana-mana cariin. Ya saya juga ngikut sama kakak. Karena kita Di situ teman nggak ketemu. Terus sama sesepuh situlah gitu. Jadi cariin. Terus ya entah kayak mana lah gitu ya ininya. Dicariin katanya deket dari rumah. Disamperin lah, balik aja gitu. Pulang ke rumah. Diputerin sama dia rumah itu. Ya ada lagi gini aja dia itu. Iya emang. ditutupin ya. Ya itu istilahnya bukan nyumput, bukan disumputin. Jadi hilapin kita. Nah, ya kayak apa? Padahal tapi katanya dia lihat Pak Ji, orang nyariin warawiri itu, orang Kadang dia malah ngikut ya. Dia ngelihat kakaknya. Katanya kakaknya itu keluar dari rumah manggilin katanya, cuman nggak denger katanya. Adeknya katanya ngikut terus. Kakek, neneknya, bapaknya, dia itu pada keluar rumah, dia ngelihat katanya. Tapi dia jerit-jerit, teriak-teriak, nggak ada yang denger katanya. Bisa gitu ya Pak Ji? Ya emang, ya kata orang tua, emang ya itu sehabis menjelang maghrib, kalau bisa ya nggak bisa, harus di rumah. Iya. Pintu kebanyakan orang dulu Iya, harus ditutup ya maghrib itu. Emang maghrib itu rentan, banyak yang waktunya makhluk astral keluar gitu ya. makhluk-makhluknya nggak kelihatan. Ya. Auranya juga beda. Perpindahan kalau maghrib, ya. Kalau dari subuh ke pagi kan enak kayaknya kita, ya kan? Kayaknya suasana enak, terang, suara. Tapi dari terang ke gelap ya kayaknya. Waduh, makin. Padahal sama-sama ini loh, mega merah ya. Ya itu emang orang tua itu emang benar, orang tua zaman dahulu
maghrib nggak usah main kemana-mana Nduk, emang ya bener. Kalau kata Ya. bahasa Jawa apa Pak Haji? Waktu maghrib itu, kalau kata bahasa Sunda kan waktunya sangkakala gitu. Kalau bahasa Jawa, waduh kurang paham aku malah. Apa ya? Ya itu orang dulu bilang ya jangan kemana-mana kalau maghrib di rumah aja, ya itu kebanyakan orang tua gitu. Kalau katanya sih, kalau maghrib itu yang ada jin memang, Ya. jin dan jun. Itu kalau mungkin apa ya, waktunya makhluk halus pada keluar mungkin ya. Iya, perpindahan inilah waktu kan. Udah, ini waktunya saya nih sip 2 gitu kan Iya, keluar. iya. Sip. 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 Ya malaikat sama itu sip-sipan ya paling ya memang ya. Enggak, Ibaratnya seperti itu. Malaikat nggak ada sip-sipan full ya. Full ya. Dari kita brojol nyampe gitu. Cuma tugasnya masing-masing ya. Iya. Ada 10 malaikat ya. Tapi Mail bukan bukan walaupun mirip Mikail tapi bukan. Ya itu, emang Main. bener saran-saran orang tua, saran-saran orang dulu emang kalau dibilang mitos kok Tapi kejadian, banyak kejadiannya banyak yang nyata terjadi. gitu ya. Ya, itu emang apa ya, orang dulu itu emang bener-bener apa itu Ucapannya. ucapannya emang bener. Jadi ya emang ya bener, maghrib itu janganlah kemana-mana kalau bisa ya. Nah ini terlepas dari maghrib, ini lingkungan kita sendiri. Kita kan satu lingkungan nih kalau nggak salah kan. Kemarin kan pura-pura kita nggak kenal, akhirnya kenal ya. Nah, di sini kita mau ngobrol tentang lingkungan nih. Lingkungan kita ini kan ada beberapa belakangan kan marak tuh. Ada Yultu. Oh, Yultu. Iya. Apa sih Yultu? Yuru itu apa? tuyul dan mayul. Wow, Yuru tuh. Yultu. Tuyul dan Mbak Yul. Nah itu. Jadi ngebahas tuyul. Mbak Yul itu mana? Nah, Mbak Yulnya Mbak itu lagi Yulnya- pulang kampung. Kampung. Menurut Pak Haji sendiri Mbak Yulnya yang mana? Mbak Yulnya kayak dagang jamu ya? Iya kan memang digendong katanya kan. Iya. Katanya kalau dagang orang jamu. katanya kalau orang bawa tuyul kan kayak gini ya. Nah, Tukang jamu kan gini. Enggak lah. Bukan bukan. Oh, itu. Pak Haji suzon aja Pak Haji nggak itu boleh. dagang jamu. Tapi bisa jadi. Itu kan di dalam botol Pak Haji ditutup. Oh iya. Dulu bisa kan ya. diusap-usap kan. Keluar jin bukan tuyul. Keluar jin. Aladin itu. Enggak, kalau tukang jamu di gini keluar kunyit. Pahit. Emang iya pernah hilang nggak duit? Kalau saya jujur Pak Haji, kalau saya itu orangnya Pernah kehilangan? kalau saya itu kita ini orang laki-laki Pak Haji ya, laki-laki lah. Laki dah. Laki-laki. Saya kadang bohong, laki-laki itu bohong ya. Saya sering bohong Pak Haji. saya Itu laki-laki. modalnya. Laki-laki itu syarat itu bohong. Ya kan, merayu. Udah kita ngomong itu ya dulu ya. Mau merayu mah. Masalah duit. Ya kita nggak sadar hilangnya Pak Haji. Kalau sadar ditangkap aja ya. Nah, jadi naruhnya kita set sekian. Tapi kadang-kadang agak bertanya-tanya Mas ini. Bu, ibu ngambil duit enggak? Enggak. Nah, itu tanpa saya sadari berulang-ulang setiap hari. Ternyata tetangga dan tetangga tuh merasa kehilangan juga seperti saya sama. Oh, jadi setelah sadar ketika tetangga bercerita semua. Iya, kita ngobrol sharing dan kita tetangga kan harus saling Oh, berarti saya cerita itu baru sadar kan? Bisa dibilang karena pas sampein cerita itu ya saya baru sadar. Ternyata banyak yang baru sadar. Sampai juga baru sadar kan? Sadarkan. Mungkin kita sadar tapi kurang sadar. Kurang sadar. Akhirnya kita Sadar. Ya. Nggak sadar. Nah itu. Pak Haji pas nangkep gimana? Pas Pak Haji bisa nangkep itu? Pernah ngobrol Pak Haji? Pernah Pak Haji tangkap kan? Berburu tuyul. Pakai baju robot katanya. Itu Agung. Itu Agung Pak Haji bukan tuyul, itu Agung. Agung ditangkap. Ternyata yang diuber bukan tuyul, nuyul. Orang tuyul. Iya. Nuyul. Aduh. Oh, dulu sama tim pemburu goib lah ya. Tim ekspedisi merah merona. Udah pernah itu? Mencoba tuh menangkap. Pernah. Kata
dengar kabar sih harus pakai apa sih Pak? Belara. Belara kelapa ya. Udah bisa geretin gitu. Itu bukannya apa namanya istilahnya, kalau geret apa pelepah kelapa itu bukan nangkap, itu untuk sekedar siapa pemilik tuyul. Jadi Jadi ngelacak lah jadi gitu. ngelacak kita. Nah, geretnya itu bukan sembarang geret, maksudnya bukan sembarang geret, bukan dari apa itu? Dari Jadi bukan dari, pangkalnya. dari pangkal ujung, dari ini, Dari ujung? dari Ujungnya? pucuk, Iya. nah, Oh. pucuk, bukan Dibalik dari, berarti. nah, dibalik, ya. Itu Biasanya kan geret. kalau dari pangkalnya berarti kan ya biasanya kan seperti itu. Dari pucuk kan berarti ngelawan arus nih. Ya benar, Iya. ngelawan arus, ya. Dari pucuk yang pucuk itu digeret sambil keliling. Ada bacaan. Kalau apa? Ada yang Ada yang punya atau pemilik itu mungkin dia marahin, merasa terganggu. merasa terganggu. Nah itu punya. Jadi Iya. secara tidak langsung lah ya kita Ya. kelihatan siapa pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya itu dia Merasa terganggu. Nah, karena merasa terganggu kayak gitu. sumpah sama Pak Haji, yang kemarin tuh ada lebih dari 1 orang atau 2-3 orang. Itu Itu gimana cara nentuin yang ngambil? Mungkin itu ya, yang menang dia yang dong. berarti yang marah itu semua punya. Nah, gitu. ya mungkin gitu. Dia mungkin tahu. Dia mungkin tahu. Kalau mungkin simbol belara ini kok apa? Dia tahu kalau simbol belara ini mengusik ketenangan si pemilik Anaknya itu. tuyul itu. Dia tahu kalau terasa terganggu apa terusik, dia tahu. Marah ya. Selain itu Pak Ji ada cara lain. Soalnya tuyul ini jalannya ya itu aja, karena dia diperintah. Kalau ke kanan aja jalannya, ya itu sih. Muter-muter gitu aja ya? Iya, gitu. Jadi dia nggak mungkin mau arah habis besok Random gitu nggak ya? besok terus ngiri, enggak ya. Terus jadi jalannya itu. tetap ada petunjuk dari majikannya lah gitu Ya, ya. itu. Dari itu tuannya. jalannya. Ciri-ciri Pak Haji. Nah, kalau ciri-ciri Tuyul yang ke kiri yang ke kanan tuh gimana? ciri-ciri si pemilik itu kalau Apa gini ya, jalannya? gitu. jalannya sambil gendong. Itu kan jamu tadi lah Pak Haji. Nah, Ya bukan yang lain. bukan. Ya gimana kalau bukan. maling di borgol Bukan gini jamu. Pak Ji kan itu Nah. batuyul juga nggak? Itu koruptor ya. Itu koruptor. Pakai baju oranye kan? Ya, Oranye kan? ada nomornya. Heeh. Bukan itu boyokan itu, boyokan gini sambil boyok itu. Mbah-mbah Sakit itu. boyok. Nah, itu dia keliling biasanya. Setauku loh, itu dia keliling sambil kayak gendong. Kayak momong gitu ya. Nah, kayak ngomong itu. Dia kayak seperti itu. Tapi Pak Haji apa ya ngambil duitnya itu yang besar-besar recehan itu nggak mau ya Pak Haji? Nah, kalau ngambilnya Soalnya yang hilang duit saya itu lembaran yang 50, paling kecil itu 20.000 pernah. Kembalian saya masukin situ, itu belum ada yang masuk. Karena saya main, istri saya di luar, saya masuk situ, terus saya mau beli sesuatu, nggak ada. Ya ini apa? Ya mungkin apa ya? Si tuyul ini kalau receh ya mungkin dia ngambil receh. Nggak Dia level lah ngambil- ya. Nah, dia ngambil mesti yang 100. yang kertas, yang 150. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Ada kalau tuyul itu kan yang ada banyak cerita itu kan
ada mahar ya, maharnya umpamanya tuyul ngambil 100-an, ya 100-an, 100 gitu. Kalau yang apa receh nggak mungkin ya Apalagi 100, koin gitu ya. apa koin, dia nggak kuat ngangkat koin, apalagi Berat. mangkat Sekarung lagi. Poinnya sekarung. Boyoan untuk tuyulnya Pak Haji tuh. Bos, bantuin bos. Nanti bawa angkong tuyulnya Pak Haji. Gini, gerudak gitu. Pak Haji dulu pertama kali tahu tuyul tuh Pak Haji ngambil di mana tuyul? Nangkep Ini Enggak. apa? Mungkin. Masalah tuyul ini sumpama loh, kalau memang benar di lingkungan kita ini ada, kalau sumpama dia dapat hidayah terus nonton kita, apa yang mau disampaikan untuk orang itu, Jamal, Pak Haji? Ya kalau saya sih pengen nyampein tobat lah. Tobat. Kasihan ya apa ya, orang hasil jerih payah, capek, keringetan, nyari duit, cuman dicomot gitu aja kan, ya siapalah yang ikhlas. Ya. Tobat lah. Jadi hasil kita juga yang kehilangan, bukan yang kehilangan aja ya, orangnya juga, orang lain juga yang ngedoain yang nggak bener gitu. Pasti itu. Walaupun ikhlas juga ya tetep lah. Tetap kembali kan. Itu Pak Haji suruh tobat. Enggak Pak Haji, kalau Pak Haji apa kata? Kalau ya itu tadilah, kembalilah jalan yang benar gitu aja. Ya sekecil apapun penghasilan, sekecil apapun yang didapat, ya disyukurin. Syukurin. Syukur. Syukur. Bukan itu ya. Syukurin. Jadi ya sadarlah, jalan kayak gitu sebenarnya nggak kurang, Yang nggak halal lah intinya. nggak bener. Itu aja. Jadi itu ya Pak Haji bertobat besok. lah. Kalau bertobat Pak Haji. Ya. Saya besok cuma nernak aja lah. Jualin tuyul. Iya. Mau nggak? Apa? Yang second ada kok. Surat sebelah. Ya. Katanya itu suruh nggak boleh itu nggak boleh tutup botol nanti. Yang second, yang segelan ada, nanti kita buatin. Kalau saya sih pesannya apa ya? Nggak usah nyuruh berhenti, lanjutin aja. Cuma nanti kalau resikonya udah benar-benar ketahuan, ya terima. Iya, karena Kalau ada warga yang nggak Iya. terima, ngamuk. iya pasti ada suatu waktu nanti pasti bakal ketahuan kok. Iya. Secara tidak langsung. Kalau memang dia ngeliat ini, ya ada waktunya kok nanti kalau itu bener-bener bukan dari yang langsung dari warganya langsung ya. Iya. Kan udah kecium. Azabnya juga langsung turun ya. Udah agak kecium ini Om. Udah tahu Om. Iya. Hampir 80% orang sini tahu. Kalau mau Iya. kalau mau ngelepasinnya ini sinilah. Kalau memang bener ada loh, kalau nggak ada ya, mungkin Udah tobat. Iya, mungkin udah tobat. Mudah-mudahan gitu lah. Iya, ya harapannya sih pasti berhenti lah ya tobat semoganya ya. Iya, semoga ya Kasihan tobat. istrinya loh nanti kurus, Nah, hitam, iya benar. Jelek. terus buat apa duitnya? Hmm. Kita nyari duit buat apa Pak Haji? Poya. Poya. Astaga. Katanya kalau punya tuyul nggak boleh poya-poya apa aja? Nah ya itu. Maksudnya motornya itu katanya apa ya? Motornya nggak boleh metik katanya. Takutnya Nggak boleh bagus. Oh, nggak boleh bagus. Tapi ya itu. Bagus boleh, cuman dijelek-jelekin gitu lah motornya tuh. Boleh lah. Walah. Ducati cuman boleh. Tapi casingnya dijelek-jelekin gitu. Nggak tahu. Aset dia di sana udah banyak. Iya. Ya, itu. Tapi lanjut. Enggak. Kalau yang punya itu apa yang nggak kasihan? Seandainya punya tuyul, apa yang nggak kasihan? Tuyul itu kan biasanya minta tumbal. Tumbal itu kebanyakan tebusan. Kebanyakan sih yang di Kayak keluarga gitu. keluarga itu biasanya
Ya, Meninggoy gitu. yang bukan yang dikorbankan kan biasanya istrinya. Nah, kebanyakan tuyul itu kan apa ya? Nenen. Nenen menyusui. Asi. Ya, dia itu, yaitu. Jadi dia menyusui tuyul. Ya kasihan. Terus suaminya Ya. nenen di mana? Tapi Maksudnya? Pak Haji, kalau istrinya ikhlas gimana? Wah, ya itu yang Itu kan- apa? Apa mungkin itu permintaan dari istrinya gimana? Nah, itu udah Kata istrinya, aku ridho mas. Ya yang kan? penting aku akeh duit. Ya kan kata si cepunya itu apa namanya, yang punya pesugihan itu kan harus ada tanda teken dari istri. Itu tanda tangan asli. Di atas materai itu Pakai 3.000. materai itu ya? 3.000 itu. 10 sekarang. Jadi kalau mau nernak tuyul itu harus ada tanda tangan istri sah loh. Oh. Istri sah ya. Berarti tuyulnya bersertifikat Oh dong. iya, itu surat lengkap itu Pak. Jadi Oh, ada bisa SNI trade-in. itu, SNI. Bisa trade-in. Kalau dia udah males-malesan bisa trade-in. Oh. Tapi tuyul udah SNI ya. Insya Allah, pakai helm ya. Udah ini apa? Standar iya. Standar Indonesia. Ya enggak. Ya jangan begitulah kalau bisa. Ya kasihan, sebenarnya kasihan. Nah, ngomong-ngomong masalah Tumbalnya itu apa? Yang jadi ya mungkin kan yang ada jadi tumbalnya tumbalnya, ya itu keluarganya. itu keluarganya. Yang apa ya tega keluar si anu jadi Ya kita tumbal. berpikir gini aja Pak Haji. Ya pikirnya dibalikin aja lah ya. Gimana kalau diri dia seperti itu gitu. Nah, iya Colong lah. ditumbalin. Gitu. Nah. Terima enggak gitu loh. Iya. Kasihan. Mikirnya ya gitu aja. Kasihan ya itu. Dia gak kebagian ASI. Bapaknya gak kebagian ASI. Ya itu loh kasihan. Yo, bapaknya Gak kebagian ASI. dikasih empeng Soalnya aman kok. kan di situ nanti pasti ada perpecahan. Saat umpama habis kerja nih kan si tuyul atau nenen, suaminya lagi engas ya kan. Loh, saya mau nenen duluan. Tunggu apa nih ya kan? Tunggu apa? Tapi kamu buat itu. Kapan itu? Bau minyak. Mungkin nggak nafsu lagi. Mungkin mereka di situ tuh bukan berupa keluarga, cuma sekedar manusia yang nggak punya keluarga. Formalitas. Tapi dia orang cuma mencari kupu Oh gatal. iya. Kupu gatal aja. Cari kupu-kupu. Apa gini yuk? Upil aja. Kupu. Akhirnya kan dia cari kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Kupu kertas. Ya itulah. Jadi keluarga yang kurang kurang bagus. Tapi katanya orang melihara tuyul juga itu minimal motornya ini sih King, katanya King, ya nggak sih? Ya. Menurut Pak Haji benar nggak sih? Orang melihara tuyul itu harus motornya King. Ya, Iya enggak juga. Enggak. Katanya Mio Sporty juga katanya. Smash gitu kan. Nggak harus motor. Motornya harus hitam. Tapi kan sayang sih ya. Sayang kan motor bagus dijelek-jelekin, ini motor jelek ya. Karuan. Iya, cuman mungkin pas lagi disusul tuyulnya. Ada nih majikan, oh jelek, nggak mau jelek, nggak mau deh ikut. Nebeng lah ke orang, iya. setor sama orang. Iya, setor. Orang itu panik kan, tiba-tiba ada duit katanya. Salah bos. Iya. Setor. Namanya anak tuyul kan anak kecil kan pasti punya kesalahan Pak Haji, nggak semua sempurna ya Pak Haji ya. Umpama nih si yang mau jemput itu apa namanya mau jemput kan set tapi salah motor dia kan. Oh itu bosnya. Gimana Pak Haji menurut Pak Haji? Duitnya berkah nggak itu orang yang gonceng si tuyul itu? Berkah lah. Berkah. Menurut Pak Haji. Ya. Kalau tuyul itu positif, tahu majikan nggak bakal keliru. Ya. Namanya anak Nggak kecil loh boleh. Pak Haji. Kalau nggak tahu ya kalau dia nge-grab. Ya. Kalau dia nge-grab Oh, terus salah. bisa jadi, Pak mungkin Haji. nge-grab ya. Mungkin ikut numpang terus turun di sini. Oh aplikasi. Ah, Ya, iya. alasan. Ya Zaman mungkin sekarang. ya. Mungkin ya.
ini majikan saya mana, saya bawa hasil banyak, kok nggak ada, Sherlock. nggak jemput ini majikan saya, ini bos saya ini, adalah Grab lewat, duit saya banyak, ngapain nunggu lama-lama, nyegat Grab. Grabnya berhenti. Mana dek? Offline aja mas. Offline le, Offline mas. Wes lah. offline, piro jurusan Nengulon. Berarti di perempatan. Iya. Misalnya 10.000 lah, 20.000 lah gitu. Wes ki 1.000 gitu ya kan. Sing penting aku tekan. Dia Maji pernah itu gonceng tuyul itu. Oh ya. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya Tuyulnya depan. alhamdulillah. Gitu nggak gitu. pernah. Ya kan goncengan kan apa lagi gitu. Nah, udah kita udah selesai ngomongin tuyul. Yang penting orang udah dengar, suruh berhenti, suruh tobat ya. Iya. Nah, Nggak berkah juga. nggak berkah. Iya. Bertobatlah ya bisa. Ya berkah. Jadi kita ngomongin agak lebih dalam ini Pak Haji. Kan kalau tuyul itu kan orangnya kan nggak apa-ngapain dapat duit tuh Pak Haji. Terus gimana dia nutupinnya? Ya dia kadang punya apa ya, kayak usaha itu kan sekedar kedok aja ya Pak Haji ya. Iya. Biasanya kan kayak gitu ya. Ya entah dia itu apa ke gitu, jualan batu baterai gitu kan, jualan apalah Yang gitu. penting jangan jualan kepiting. Nah, Nggak mau kerja gitu bocah. nggak mau kerja dia. Iya. Ya dele. Dia nanti ikut-ikut jalannya miring gini. Kayak Sigit. Oh Pak Haji. Gitu. Tapi ya itu, ya mungkin apa lambat laun ya ketahuan. Ketahuan lah ya. Iya, ketahuan. Apapun dia punya usaha, punya apa, kalau disembunyiin lama kelamaan ya ketahuan. Ya mungkin orang menilai lah ya Pak Haji ya, seperti usahanya apa, sesuai enggak gitu loh. Seperti pepatah lah ya. Apa sedalam-dalam bangkai ditanam akhirnya jatuh Akhirnya, juga. Iya enggak? ya, Kok jatuh gimana? akhirnya kok jatuh juga. Baru nyadar. Ya, iya. Akhirnya tercium juga ya, ya itu. Ya. Ya kalau orang Jawa itu bahasa Jawanya Samang sinamang. apa? Bukan samang. Aduh, ya benar. Kalau orang Jawa itu istilahnya itu ya, becik ketitik olo ketoro. Artinya Becik ketitik itu Baca. perbuatan baik akan kelihatan. Becik ketitik olo, ya apa? Perbuatan yang baik Akan keren. apa? Akan Ketahuan apa ya? juga. Perbuatan baik itu kalau perbuatan jelek itu akan ketahuan juga. Iya, ketahuan. Tolong kasih yang jelas aja. Tolong kertas sama Becik buku. ketitik olo ketitik, ketoro. Itu Kecil disayang. bukan Perlakuan baik. ya. Perlakuan baik, Ketitik olo ketoro. Tidak tampak. ketiti itu Becik ketitik olo ketoro. kelihatan mungkin. Tolo Perbuatan ketoro. Kelihatan buruk, apa perbuatan buruk. Udah Perbuatan tidur, buruk aja tidur. Becik, oh iya. akan nampak. Becik ketitik olo ketoro. Apa perbuatan baik Sabar. itu Ketahuan juga. eh, Istilahnya tadi tuh loh. gue ya dipotongnya nanti. Dipotong aja dulu, dipotong nanti. Agak lambat ini, kurang loading. Itu benar Pak Haji. Kebaikan akan terlihat, keburukan akan tampak. Nah iya. Oh, Becik ketitik Allah ketoro ini kebaikan akan terlihat,
keburukan akan nampak, akan kelihatan ya. Iya, iya. Akan dilihatin itu loh. Oh, Jadi dua-duanya. lambat laun akan kelihatan ketahuan. lah ya. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak ya. Allah kan jelek ya. Kalau ketorong jelek. Nah, itu jelek Allah- kelihatan. Allah ini jelek, ini bakal ketahuan. Makanya kalau orang jelek kan Jadi- ulo itu Allah sebenarnya. Ulo, Jadi ulo kadut. perbuatan jelek itu lambat laun akan ketahuan. Perbuatan jelek itu maksudnya mukanya yang kerja itu Ya. jelek apa? Ya. Ya kalau orang yang jelek kan masih perbuatannya. jelek perbuatan kamu. Perbuatannya yang jelek itu akan Muka saya Pak Ya, jelek Pak. perbuatan itu tidak menyesuaikan dari wajah lah. Bisa aja orang mukanya jelek tapi maling bisa aja ya. Kadang dari jalannya kan. Ini body shaming nih. Ngeri. Body shaming. Kayak yang Segit, main. kayak segit. enggak kayak kepiting gini loh. Kepiting kan gini-gini dia. Enggak bisa kepiting gini-gini enggak ada. Kok bisa Gini-gini tahu? kepiting iya kan? Kepiting gini-gini dia. Nah, Miring ya. iya. Kalau ketombe aja ketombe gimana? Itu kepiting itu bisa kanan kiri ya Pak Ja? Kalau ngidal Apanya? gimana itu kepiting yang ngiri aja jalan. Nah, di lingkungan kita ini selain tuyul, pernah nggak kalian berdua yang udah beribu-ribu tahun ditinggal di sini tuh tampak apa aja gitu selain tuyul apa? Oh, beribu-ribu tahun. Kayak makhluk goib aja saya. Kenjeng loh kita semua. Ya maksud Waji pernah selain ngeliat tuyul apa ngeliat cewek? Cewek bukan lah selalu dilihat yang lain. Kayak mana? Kalau di daerah sini kayaknya nggak ada sih ya. Makhluk halus. Kalau insya Allah kalau yang masih terdengar nih ya melihara tuyul. Tapi kalau Kayak- makhluk seksi lah. Nah, ya. Kalau Banyak. yang ada lagi babi ngepet. Oh ya. Babi ngepet. Babi ngepet. Ngepet. Pernah ada tuh. Berarti kan dia orangnya nggak cebok, dia ngepet-ngepet gini set. Nah, gitu babi ngepet. Itu ngepet. Kalau nggak ada isinya Pak Haji, Hah? kalau nggak ada isinya, Nggak ada isinya. kayak kacang nggak ada isinya gitu, itu Apa? itu apa? Kapok. Ah, itu kelek. Kepet. Oh, kepet iya bener kepet. Oh, alah, ini mah Kepet, istilah. iya. Ini Kepet. istilah. Bener kepet. Iya. Ya. Oh iya kepet kok kelek. Wah. Untuk ini, untuk ngelap habis makan Pak Haji. Habis makan. Keset. Keset. Habis makan itu keset. Haji. Ay, Pak Haji juga nyambung ya. Serbet. Habis keset hancur. Ya kan habis makan Pak Haji. Keset. Lupa nutup. Kamu orang istilah. Oh iya. Ya. Ngomong babi apa tadi Pak Haji? baik. Masa-masa kecil itu ya banyaklah ceritanya yang itu ya kembali lagi ke masa masa-masa kecil. kecil. Sekarang masa tua. Kembali lagi dari awal masa kecil ya banyaklah cerita-cerita yang seru yang ya suka Duka. duka Lara. Nah, Babak lara. belur. iya Namanya kecil kan. masa kecil Main nyampe konyol babak belur ya, jungkir balik gitu ya. main dipanggil Pulang nyampe main itu dipanggil seharusnya langsung pulang dipukulin. Nah, bukan dipukulin apa dijewer. Itu lagi Pakai tang. ya. ya itu. Enggak sih ya mukulin tuh mukulin enggak pakai kayu besar Ya, enggak ya mukulin mukul kayak biasa mendidik. ya Itulah ya, masa kecil. cerita-cerita masa lalu yang apa ya, yang horor sama yang Lucu. lucu mungkin. Mungkin. Nah ini sebelum kita tutup, saya mau nanya dulu lah yang bapak-bapak yang sudah cukup berubah lah ya. Saya mau nanya ini. Kalau kalian semua diulang dari awal, tapi kita ngomongnya enak-enak aja ya, nggak usah ngomong horor. Apa yang mau kamu orang kembali ke zaman dulu? Itu waktu kapan? Momen apa waktu kamu orang pengen, waktu lagi seneng-senengnya waktu kapan tuh kamu orang pengen mengulang lagi di masa itu?
Umur berapa? Maksudnya Maksudnya Pak Haji kan ngeliat tuyul Paling nih, enggak berkesan. maksudnya. bukan main tuyul. Iya. Ya. Maksudnya Masa momen Pak kecil. Haji dulu yang masih pengen terulang kembali, masa-masa kecil dulu yang pengen terulang kembali. Apa Pak Haji? Oh, masa-masa kecil yang paling terkenang itu, yaitu Om Jenal. bukan. Emang Nah. ini serius ini. Ini Bapak didikan ya kan- orang tua itu mendidik, bukan ini serius. Bapaknya kena, Zaina. Ini bener serius. Bapaknya kena. Ini serius. Ini ya yang terkenang yaitu memang orang tua ini emang harus didikan itu emang perlu untuk anak. Iya. Jadi tertawa terus apa ini? Udah. Adanya bapaknya kena. Ya orang tua aja, aduh, nggak sopan ini mancing. Ya masa-masa apa, Pak Haji? Masa kecil itu didikan orang tua. Ya, yang terkenang Paling berkesan. yang terkenang, yang paling berkesan ya. Astagfirullah lupa. Pak Haji, jangan ngomong kenang. Amit Pak Haji, tolong jangan ngomong iya. kenang. Yang paling berkesan. Iya. Masa-masa itu aku syukurin emang kalau didikan itu emang perlu dari orang tua, bukan untuk mengajar anak ini sampai ya enggak. Itu alhamdulillah yang saya rasakan, saya berterima kasih dididik keras, dikasih nasihat, wejangan sama orang tua sekeras pun itu supaya anaknya nggak seperti Tetangganya. orang tua. Nah, gitu. Itu prinsip-prinsip Jadi orang dulu kejelekan gitu. orang tua itu jangan terulang pada anaknya, intinya Ya alhamdulillah. biasanya. Alhamdulillah. Ya, anaknya jadi tahu maksud dan tujuan orang tua itu mendidik anak sekeras Supaya itu lebih supaya baik. lebih baik daripada orang tuanya. Nah, ya Kamu sendiri San, masa kecil yang pengen terulang. Masa kecil yang terzainal ya. terjainal, itu terjainal. Terabil aja lah. Kacau ini. Apa ya? Iya. Yang paling berkesan Yang apa San? berkesan. Terkesan apa tersandi apa? Jatuh cinta pertama. Jatuh cinta pertama, ya cinta monyet lah ya. Apa Jatuh cinta baru? pertama. Zaman ngaji Pak Haji. Karena kalau didikan orang tua nggak perlu dibilangin itu udah keras bener, udah militer. Ya kan seperti kemarin saya itu Pak Haji kalau nggak sekolah dimasukin mulutnya sendal dikasih air minum udah ketahuan itu aja. Jadi kita ngomongin yang ini jatuh cinta pertama ya, sesuatu yang terzainal itu ya. Zainal Abidin. Ya. Terabil aja. Naik sepeda BMX Sampai nggak banyak. SD kelas 6. Kalau dulu kan SD kan itu cewek saya, besok berubah itu cewek saya. Oh ya. Mana yang cantik itu cewek saya gitu. Berarti di bahasa Jawa didedek Aku akuin. diakui. Itu punya Dicup saya. lah. Dicup, didedein. Nah, Ya udah itu aja. bukan dikecup. Enggak dicup, Nggak dicup. dicup. Weku gitu. Nah, Gitu. ya benar. Cup kayak weku. Udah itu aja. Itu aja yang terzainal. Gak bisa mikir tuh ya. Konsen. Parah tuh. Iya benar saya gak bisa mikir. Kalau Anyamal masa kecil yang terzainal tadi. Yang terkenang dan terjerat. Masa-masa ya lagi apa ya,
ngaji pulang malam kan. Ya seneng aja gitu kan kalau pulang malam itu rombongan dari ini kan zaman dulu itu saya belum ada listrik ya Pak Haji, pakai obor. Pakai obor itu pulang ngaji itu. Rame-rame Jadi sama Jainal. Iya. Jadi obor itu saya matiin kan gelap tuh. Jadi saya tarik-tarikan. Jadi saya ya namanya masih anak-anak kan masih nakal gitu. Jadi saya masuk dulu kerumunan perempuan, matiin pakai sendal itu. Obornya itu mati, jadi dia orang itu pada jerit-jerit lah ya Pak Haji. Jadi pada megang ini megang itu, jadi sering pegang, saking nggak mau ketinggalan lari kan. Ya itu aja yang berkesan. Dan terzainal. Yang paling seger lagi. Seger. awit Pak, guyon. Ini saudara Jamal ini. Gosot mau. Ya itulah. Kita hanya bercanda. Itulah cerita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sisi positif kita ambil, sisi negatif kita buang jauh-jauh. Semoga ada manfaatnya. Yang ternak tuyul Semoga yang merasa punya peternakan. Yul tuh. Tuyul Udah tuyul lah. Kamu kayak siapa aja. Ya kembalikanlah tuyulnya. Yang punya ini kebetulan dia nyariin. Hari ini kami dia nyariin, dibalikin dalamannya. Kasihan kepada korban-korban Iya. tetangga saya dan saya juga termasuk korban. Ini yang terkenal. Nah, itulah cerita malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.